penggunaan majas dan majas atau gaya bahasa sebagai sarana menyampaikan pesan. Oke, namun sebelum itu Ibu absen dulu. Silahkan siapkan dulu ketua kelas biar sedikit tetap ya. Berdiri siap. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Belajar. Sebelum kita mulai mata pelajaran, maka marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, saya langsung absen ya. Andi Firmansyah, kemudian Firman L. Hadir Bu. Yang lain sampai di belakang. Oke, sudah ditemukan semua di halaman 148. Sudah. Dengarkan Ibu ya, Ibu jelaskan. Kalian nggak usah menulis. Nanti Ibu suruh menulis, baru kalian menulis. Ya Bu. Oke. Puisi pada umumnya mengandung sebuah kisah. Para penyair mencari inspirasi kisah dalam pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Ketika kisah itu ditulis, seorang penyair biasanya memasukkan pikiran-pikirannya ke dalam puisi. Pikiran itulah yang biasa disebut dengan pesan dalam puisi. Terkadang pesan-pesan itu disampaikan melalui sebuah majas. Oke, sekarang kenapa HP-nya dirusak? Sekarang perhatikan membaca puisi karya Taufik Ismail yang di halaman 149. Oke, sekarang puisi di sini. Puisi ini kita akan tentukan pesan. Pesan apa yang perhatikan dulu? Pesan apa yang akan disampaikan? Yang pertama itu pesan apa yang kalian tentukan di situ? Pesan yang ingin disampaikan seorang penyair atau seorang pembaca puisi. Contohnya, misalnya burung-burung kecil tak lagi berkicau di pagi hari. Berarti tandanya ekosistem di situ sudah tidak ada, sudah rusak ya. Kenapa rusak? Dirusak oleh manusia pintar. Oke, kemudian yang lain. Ranting hilang, daun-daun hilang, dahan-dahan kehilangan hutan. Artinya apa? Air danau semakin surut, jadi tanda-tanda kekeringan. Lihat puisinya. Air danau semakin surut. Kalau air surut itu kira-kira apa yang terjadi? Bencana apa yang terjadi kalau danau surut atau air kering? Kira-kira Tidak ada hujan. cocok, termasuknya tuh bencana alam apa yang akan terjadi ketika air tidak ada di dunia ini atau di bumi ini. Pernah belajar itu toh? Nah, kalau misalnya guru IPA mau bilang kalau dampak kekeringan adalah kira-kira apa dampaknya kekeringan? Apakah longsor? Orang kekeringan, tumbuhan mati, Apalagi? Tumbuhan mati karena kekeringan. Apalagi? Yaitu tanda-tanda kerusakan bisa saja kalau kita kekeringan akan mengakibatkan udara tercemar. Nah, kemudian yang kedua, di situ guru membawa abu membawa batu membawa lindu membawa longsor. Nah, kenapa ada longsor? Karena pepohonan sudah tidak ada lagi. ya Bu. Jadi tidak ada lagi pepohonan, akhirnya mengakibatkan longsor. Nah, di situ sudah ada banjir Bandang. bandang itu banjir besar ya. Oh ya Bu. Oke. Jadi udara abu-abu warnanya, yaitu pencemaran udara. Sekarang Ibu mau kasih satu tugas kerja ya. Tugasnya itu temukan makna puisi dari karya Taufik Ismail seperti Ibu jelaskan. Misalnya di bagian 1 pesan yang disampaikan
hutan, karena hutan mengakibatkan bencana misalnya. Kemudian kau temukan saja di sini, yang mana kau temukan? Satu kata saja. Silakan dikerja. Satu kata saja ya. Yang mana, Bu? Sini puisi. Pesan yang disampaikan dalam puisi. Pesan itu misalnya apa yang disampaikan? Pesan yang disampaikan dalam puisi. Pesan. Ya, pesan misalnya kita tidak boleh merusak lingkungan. Fokus dulu belajar. Nah, satu kata saja yang mau cari. Kenapa? Nah, apa lagi? Kan tadi ibu sudah jelaskan. Air banjir untuk membawa mata. Nah, kira-kira maknanya di situ apa? Pesan apa yang disampaikan di situ? Ditulis ke, Bu? Ya. Misalnya paragraf 1 pesan yang disampaikan adalah kita tidak boleh menebang hutan misalnya. Contohnya ya. Atau di paragraf 2 misalnya kita tidak boleh merusak ekosistem hewan atau tempat hewan. Atau masih banyak lain. Sudah? Oh, Dinda. Sudah. Hilang Sudah masih. semua? Belum, Bu. Ini masih ada. Jangan panjang sekali nanti. Satu saja, satu kata. Sudah, Bu. Oh. Sudah. Sekarang coba bacakan dulu, mulai dari firman dulu. Dari mana mau ambil? Pesan yang disampaikan. Iya, itu. Nah, kita dari mana? Di paragraf berapa? Kalau saya ada 8. Ya, Bu. Oke, ayo. Nah, Bang. ayo. Oh. Bacakan saja, bacakan saja. Mana? Longsor. Abu membawa batu, batu membawa lindung, lindung membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir membawa air, air membawa banjir, banjir air mata. Oke, sekarang pesan apa? Apa maksudnya di situ? Pesan yang dia sampaikan si penulis.
membawa tanda-tanda pesan yang dia sampaikan. Pesan. Kan tadi Ibu sudah jelaskan kalau misalnya burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi-pagi. Nah, artinya ekosistem sudah rusak. Nah, kalau di sini gunung membawa abu, tanda-tanda apa itu? gunung membawa abu, Tanda-tanda tanda bawa hujan. salah. Tanda-tanda bahwa udara sudah tercemar. Nah, tanda-tanda udara sudah tercemar. Kemudian lindung membawa longsor, tanda-tanda bencana. Bencana akan datang. Bencana akan datang atau bencana alam. Ya Bu, Kemudian firman. jika itu always Firman dari mana firman? Ibu, tadi kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan kayu. Nah, pesan yang ingin disampaikan apa? Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Akibatnya akan mengakibatkan longsor atau bencana. Oke, pintar ya. Jadi kesimpulannya dari puisi ini adalah pesan utama dari puisi itu kita harus peka terhadap tanda-tanda kerusakan alam. Kita harus menjaga lingkungan dan tidak merusaknya agar terhindar dari bencana. Oke. Jadi sampai di sini ya. Karena kita kemarin kan sudah dicatat, jadi sekarang Ibu cuma maksud saja menjelaskan. Ya Bu, yang seterima Bu. Ini Tutup dulu. Baiklah, pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Ya Bu, Jika sudah tidak ada pertanyaan, Ibu tutup ya. ya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu baru keluar. berdiri, berdiri siap. Bersalam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar. Assalamualaikum. Jangan pulang nih, karena masih ada kurang. Oh, darah nih orang darah nih dulu. Mati cendol. Kita ambil mister. Sumanti. Oh, hari Sabtu nggak baca apa? Hari apa deh? Sumanti. Kapan? Mata pelajaran. Ya semua maksudnya ujian jaringan kelas. Ya Bu, ini mau kita bawa dulu. Tidak tahu. Tidak ada yang baru bawa kita. Tidak ada informasi posisi. Tidak ada.